Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Jasinda dengan NPM 129 dari Perikanan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budidaya komoditas laut yaitu kerapu macan. Di sini saya menggunakan dua sumber. Yang pertama itu dari jurnal dengan judul Teknik Pembesaran Ikan Kerapu Macan Epinephelus puscoguttatus di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut atau BBPBL di Lampung. Nah, untuk budidaya di BBPBL Lampung ini, media yang digunakan itu adalah KJA atau keramba jaring apung. Jaring apung. Kenapa digunakan KJA? Karena untuk melakukan pembesaran ikan kerapu dapat dilakukan dengan mudah dan juga perawatannya mudah apabila dilakukannya di KJA. Selain itu, KJA juga dalam pengelolaannya tidak memerlukan tenaga listrik. Lalu untuk monitoring kualitas air kerapu macan ini, menurut Sudrajat tahun 2008, ikan kerapu macan itu efektif kalau misalkan tumbuh pada air yang bersuhu 26 sampai 31 derajat Celcius dan kadar garam atau salinitasnya itu 22 sampai 32 ppt. Dan untuk menurut Setianto sendiri pada tahun 2015, pemilihan lokasinya itu harus memiliki kecerahan perairan itu di atas 3 meter. Nah, untuk kedalaman perairan di sini ini sangat berpengaruh terhadap kualitas air pada lokasi tersebut. Lokasi yang dangkal akan lebih mudah terjadi pembentukan dasar akibat dari menurut gelombang yang pada akhirnya menyebabkan kekeruhan. Sebagai dasar patokan pada saat surut terendah sebaiknya kedalaman perairan lebih dari 3 meter dari dasar waring atau jaring. Dan juga ikan kerapu macet ini kan termasuk ke dalam ikan demersal di mana eh, dia efektif atau optimal untuk hidupnya itu di daerah-daerah yang banyak terumbu karangnya seperti itu. Lalu untuk sumber kedua, saya mengambil dari jurnal dengan judul Analisis Kelayakan Lokasi Budidaya Metode Karamba Jaring Apung di Perairan Desa Pulau Harapan Sinjai. Nah, untuk mendapatkan kelas kesesuaian, maka dianalisis kesesuaian perairan itu dalam beberapa parameter oceanografi. Yang pertama tuh ada yang fisika, lalu ada yang kimia. Nah, seperti yang bisa kita lihat dalam tabel, di sini ada beberapa parameter dan juga em, kondisi S1, S2, dan S3, di mana S1 itu artinya sangat sesuai, S2 itu cukup sesuai, dan S3 itu tidak sesuai. Dan di sini kita bisa lihat ada kedalaman, di mana kedalaman itu untuk budidaya ikan kerapu sendiri yang sesuai itu 10 sampai 15 meter. Untuk kecepatan arus itu 0,2 sampai 0,5 meter per detik dan juga yang lainnya. Mungkin perlu saya rawat untuk tabel di sini bukanlah parameter untuk budidaya ikan kerapu, tapi untuk ikan budidaya secara general. Nah, em, menurut WWF Indonesia, untuk kelayakan lokasi budidaya kerapu itu kita bisa cek dari aksesibilitas lokasinya, di mana lokasinya itu harus mudah dijangkau dengan kendaraan darat maupun laut. Terus harus tersedia sarana dan prasarana transportasi, dan juga dekat dengan sumber pakan dan tenaga kerja. Jadi mungkin harus dekat dengan pesisir gitu, supaya mudah untuk dibudidayakan atau dijaga pengolahannya. Nah, menurut WWF sendiri, hal yang harus diperhatikan kalau misalkan dari parameter fisika itu ada kecerahan air yang harus lebih dari 5 meter dan kecepatan arusnya itu harus 0,1 sampai 0,3 meter per detik. Harus bebas dari pencemaran, terutama pencemaran minyak dan logam. Kedalaman airnya itu harus minimal 7 meter dan perbedaan pasang surut dan naiknya itu harus 1 sampai 2 meter. Nah, secara kimia sendiri, suhunya itu harus dijaga dari 27 sampai 30 derajat Celcius. Salinitasnya itu harus 27 sampai 34 ppt dengan pH 7 sampai 8,5 dan harus memiliki oksigen terlarut itu lebih dari 5 ppm. Dan untuk kandungannya seperti nitrat, nitrit itu harus di bawah 0,05 ppm dan 0, di bawah 0,008 ppm. Amonia pun juga sama, harus di bawah 0,03 ppm. Fosfat harus di bawah 0,015 ppm. Dan di dalam perairan tersebut, total bahan organiknya itu harus di atas 50 ppm. Dan juga alkalinitas
sorry, untuk total bahan organik itu harus di bawah 50 ppm dan alkalinitas itu harus di atas 100 ppm. Demikian penjelasan saya mengenai eh, budidaya yang baik eh, untuk komoditas laut berupa kerapu macan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.